Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membagikan tutorial cara submit artikel ke laman Proceeding ICE STKIP Kusumanegara. Kita masuk ke menu Google. Nah, di sini kita ketikkan Proceeding ICE STKIP Kusumanegara. Kemudian kita pilih Home. Setelah itu ada dua menu di atas, Register dan Login. Nah, untuk kita yang pertama kali mau melakukan submission, berarti terlebih dahulu harus melakukan registrasi. Teman-teman pilih menu Register. Nah, di sini ada beberapa field yang harus dilengkapi atau yang harus diisi. Yang pertama kita lihat ada given name dan family name. Nah, saya contohkan namanya Sylvia Deti. Sylvia Deti. Jadi given name ini adalah nama depan, sementara family name adalah nama belakang. Nah, bagaimana kalau nama teman-teman hanya terdiri dari satu kata, Sylvia? Maka di given name-nya silakan ketik Sylvia, di family name-nya juga diketikkan Sylvia. Baik, sekarang afiliasi. Nah, untuk memudahkan pengetikan afiliasi, teman-teman juga buka file artikel ya, artikel teman-teman masing-masing. Nanti kita tinggal copy paste saja. Di sini saya copy, kemudian saya paste. Nah, di sini Sylvia Deti adalah sebagai mahasiswa PGSD STKIP Kusumanegara. Nah, pastikan afiliasi yang teman-teman masukkan di sini itu sudah lengkap dan dalam bahasa Inggris gitu. Jadi Elementary School Teachers Education Study Program STKIP Kusumanegara Jakarta Indonesia. Nah, ini terlihat ya lengkap. Kemudian berikutnya adalah negara. Nah, silakan ketikkan di sini negara asal kita Indonesia. Udah semua profil sudah terisi. Kita sekarang ke login ya. Ini untuk nanti keperluan login kita. Masukkan di sini alamat email teman-teman. Saya juga copy pastekan saja biar mudah. Saya copy, kemudian saya paste. Oke. Jika sudah, maka nanti kita tinggal mengisi username. Nah, untuk username ini ada ketentuannya. Ini tidak boleh menggunakan huruf kapital, kemudian hanya satu suku kata. Nah, contoh saya isikan Sylvia. Nah, ini sebagai username Sylvia Deti. Baik, sekarang kita ke password dan repeat password. Nah, password ini silakan teman-teman pilih password yang sekiranya mudah untuk teman-teman ingat. Nah, kemudian diulangi di bawahnya. Jika sudah, maka kita lihat berikutnya itu ada semacam pernyataan yang kita perlu setujui. Kita tinggal centang di sini. Centang, centang, centang. Oke, baik. Jika sudah semuanya, silahkan dicek lagi. Semuanya sudah terisi. Nah, kita klik menu register. Nah, registrasi komplit. Nah, untuk supaya memudahkan kembali login, maka di save saja. Oke, saya save. Nah, jika sudah seperti ini sampai tahapan registration complete, maka ada beberapa menu ya teman-teman. Ada view submission, make a new submission, dan ada dua menu lainnya. Nah, teman-teman masuk atau pilih make a new submission atau buat submission yang baru. Nah, klik di sini. Nah, make a submission. Oke. Sekarang kita pilih bahasanya. Teman-teman mau pilih bahasa apa terserah. Oke. Silahkan pilih in English atau Indonesia. Jika sudah, kita lihat menu berikutnya yaitu menu untuk kita memasukkan judul. Nah, saya buka lagi file milik saya yang sebagai contoh. Saya copy, kemudian saya pastekan di sini. Baik, sudah masuk.
Kita lanjutkan. Ini kalau teman-teman perhatikan ada tanda bintang, berarti itu wajib untuk diisi. Nah, kemudian berikutnya, oke, ini persetujuan lagi, cek ya, checklist. Ya, submission meet all these requirement gitu ya. Jadi sesuai dengan yang sudah diisi. Kita centang saja. Kemudian privacy concern. Nah, ini juga kita centang. Oke, memulai submission. Kita klik begin submission. Nah, jika sudah, tampilannya akan seperti ini. Nah, beberapa yang kita harus isikan antara lainnya yaitu judul. Nah, judul karena di awal atau di laman sebelumnya kita sudah isi, maka dia akan secara otomatis akan juga sudah terisi di laman ini. Nah, berikutnya itu keyword. Nah, keyword di sini kita coba perhatikan. Di sini ada 3 keyword. Maka di sini harus kita isikan satu persatu ya. Jadi tidak langsung kita copy semuanya seperti ini, tapi harus satu persatu. Nah, kita mulai dari dakon. Copy, paste. Nah, jika sudah begini, saya enter. Nah, inilah keyword yang pertama. Saya ketikkan lagi keyword yang kedua, saya copy lagi. Copy. Kemudian saya paste. Nah, demikian seterusnya. Jadi, buat semua atau masukkan semua keyword teman-teman di sini sesuai dengan abjad. Nah, jika sudah, kita lanjut ke abstrak. Nah, di sini silahkan masukkan abstrak teman-teman. Oke, saya copy. Kemudian saya paste. Nah, sebagai ketentuan yang ketentuan artikel kita di Proceeding STKIP Kusumanagara, untuk abstrak ini ada minimalnya yaitu 70 kata, sementara maksimalnya yaitu di 200 kata. Nah, kita bisa cek di sini teman-teman. Kalau kurang dari 200 kata, lebih dari 70 kata, artinya aman. Nah, dari abstrak yang saya paste ke sini, jumlah katanya adalah 177, berarti sudah memenuhi ketentuan. Baik, sekarang kita lanjut, continue. Nah, berikutnya upload files ya. Ini tahapan yang kedua. Kita bisa langsung drag saja file ya, file artikel kita. Di sini saya langsung drag, atau teman-teman bisa langsung atau memilih menu add file. Nah, silahkan disesuaikan. Di sini saya langsung drag saja. Oke. Ini sebagai contoh ya. Sudah masuk artikel yang akan saya ingin tayangkan. Nah, kemudian ada tulisan di sini. Ini ada simbol warning juga. What kind of file is this? Gitu ya. Jadi apa jenis file ini? Nah, ini harus teman-teman pilih ya. Di sini pilih artikel text. Jadi diklik artikel text. Nah, jika sudah, silahkan lanjutkan ya, continue. Nah, kalau tadi ketika artikel teksnya belum diklik, maka dia tidak akan bisa continue. Lanjut. Baik, sekarang kontributor. Nah, kontributor ini ya kita melakukan komen terlebih dahulu sebelum menginput ya para author 1, 2, 3-nya. Nah, sekarang kita ke komen for the editor dulu. Jadi kita dipersilahkan untuk membuat teks singkat kepada editor. Oke, dear editor gitu. Mohon artikel ini segera diproses. Ini contoh ya. Terima kasih. Sudah, ini salah satu contoh. Silakan nanti teman-teman berimprovisasi sendiri. Nah, kemudian kita continue.
Nah, kita diminta cek kembali title-nya sudah betul atau belum. Oke. Kalau keywordnya juga ya, keywordnya jika ada misalnya tambahan atau kurang, kita bisa edit di menu edit. Abstraknya juga sama. Nah, di sini bisa teman-teman lakukan edit gitu ya. Nah, kita lanjut continue lagi setelah melakukan pengeditan misal. Oke, jika tidak, maka kita langsung diarahkan ke menu contributors. Nah, di sini memang sudah ada nama ya yang sebagaimana kita input di awal, Sylvia Detti sebagai author ya dan primary kontaknya. Nah, di sini kita perlu edit ya, teman-teman tetap perlu edit. Klik menu edit di sini. Oke, kita cek lagi. Sylvia, given name-nya sudah oke. Detti, kemudian emailnya juga sudah, country sudah. Afiliasinya, oh ini udah benar semua, maka kita langsung bisa save. Nah, nanti bagi teman-teman nih kadang kan ada juga yang di awal itu tidak lengkap ya menginput untuk afiliasi ini, maka di sini perlu adanya perbaikan. Teman-teman harus perbaiki lengkap sesuai atau sebagaimana yang tertera di artikel. Nah, setelah itu kita save. Nah, di sini juga kita bisa melakukan add contributor. Ketika kita memiliki 3 penulis ya, 3 penulis atau 2 penulis, maka kita perlu klik add contributor ini. Saya contohkan add contributor. Contributors di sini berarti author yang kedua. Author yang kedua ini oke, saya contohkan atas nama Niken Fioreza. Nah, maka di given name-nya Niken, family name-nya, nama belakang yaitu Fioreza. Emailnya saya juga harus masukkan. Oke. Nanti bagi teman-teman yang membawa dosennya sebagai author yang kedua, author yang ketiga, maka sebaiknya melakukan konfirmasi atau mencari ya email ibu atau bapak tersebut gitu, nanti untuk tinggal langsung di input di bagian email ini. Kemudian ada country-nya juga sama seperti tadi, Indonesia. Dan berikutnya yang penting adalah afiliasi ya. Jangan lupa afiliasi ini harus diisi. Nah, Ibu atas nama Niken Fioreza ini saya contohkan dari Prodi PGSD STKIP Kusumanegara Jakarta. Maka di sini lengkap ya, saya juga isikan lengkap sampai dengan Jakarta, Indonesia. Nah, jika sudah kita cek, oh ini sudah tercentang atau terpilih sebagai author, berarti sudah betul. Kemudian teman-teman bisa pastikan lagi sebelum save ya. Jadi nama ini sudah terisi, pastikan nama depan, nama belakang sudah lengkap terisi, email, country, kemudian ini yang juga penting ya, afiliasi ini. Kemudian kita save. Nah, di sini sudah ada 2 contributors. Nah, kalau teman-teman mau memasukkan atau menambahkan author yang ketiga, maka add contributor lagi. Nah, begitu ya. Nah, jika sudah, ini saya hanya contohkan ada 2 penulis ya di artikel ini. Nanti menyesuaikan saja. Nah, next, continue. Kita klik continue. Oke, jika sudah, ini kembali ke comment for the editor, tidak masalah. Jadi ini saya sudah tadi masukkan pesannya untuk editor. Saya lanjut lagi continue. Nah, di sini tadi for the editors berarti sudah sampai tahap yang keempat. Kita cek title oke, keyword oke, abstract oke. Nah, kemudian di sini oke, details Indonesianya, title-nya ini nggak ada ya. Oke, kita coba lanjut dulu. Artikel sudah masuk, kontributornya sudah juga. Ini nggak usah diisikan ya, karena ini detailsnya in Indonesia, in bahasa ya. Nah, sekarang kita lihat lagi kontributornya sudah oke. Jika sudah, maka kita langsung submit. Jangan lupa klik submit.
Oke, klik submit. Sekarang kita submit. Coba kita lihat. Oke, berarti sampai di sini teman-teman perlu pastikan submission sudah komplit atau belum. Jadi submission is complete ya di sini. Oke, begitu cara untuk melakukan submission. Nah, ketika teman-teman mau mengubah artikel misalnya, itu bisa dilakukan. Teman-teman bisa klik review this submission. Nah, di sini akan terlihat ya, akan tampak pilihan seperti ini. Nah, misal teman-teman mau atau terfikir begitu untuk mengubah, memperbaiki artikelnya ya, yang sudah masuk ini. Dia memang tidak akan bisa langsung upload baru di bagian submission files ini, tapi teman-teman perlu masukkan di laman atau bagian add discussion. Jadi tinggal klik di sini add discussion. Nah, silahkan misalnya revisi artikel, misal kalau mau memperbaiki. Tapi kalau tidak ya ini hanya menu optionnya saja. Nah, silahkan di sini dibuat kata-kata, misalnya saya izin mengirimkan file revisi karena ada, bisa saya ulang, di file sebelumnya ada bagian abstrak yang saya tambahkan. Oke, terima kasih gitu. Nah, ini contoh bentuk pesannya kalau teman-teman mau mengubah file. Tapi ini saya tidak sarankan, ini hanya kalau terdesak atau pada situasi yang memang tidak bisa ditolerir gitu ya. Kemudian silakan di sini upload file. Jadi nanti di select ini artikel teks lagi, kemudian masukkan artikel perbaikan teman-teman yang revisi itu. Baru lanjut continue. Kemudian di sini juga lanjut lagi continue. Complete. Oke. Nah, di sini sudah masuk hasil atau artikel revisi teman-teman, tinggal di oke-kan saja. Nah, dia kadang-kadang memang agak agak loadingnya lama, tapi kita langsung back saja. Biasanya dia sudah langsung tersimpan. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini harusnya teman-teman bisa hapus ya kalau memang file lampirannya belum masuk. Ya, bisa dihapus dan dilakukan ulang kirim pesan dan ulang memasukkan file. Oke, kita back to submission. Nah, ini dia submission kita. Oke, ini nanti akan berubah ya sepanjang nanti ada proses yang dilakukan oleh tim editor. Bisa nanti tim masuk di sini statusnya review, ya nanti bisa teman-teman cek secara berkala. Ada copy editing dan production. Nah, nanti status-status itu bisa teman-teman cek di sini. Atau bisa ditunggu di notifikasi email. Oke, itu saja tutorial kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.